Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau juga sudah boleh memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita terambil dari Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-27. Dalam satu perikop, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidaklah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah, Allah Abraham,' ya. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang kehidupan setelah kematian, memang itu adalah sesuatu yang misteri, ya. Kita belum pernah ke sana dan kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi paling tidak dari kebenaran firman Tuhan ini kita mendapatkan gambaran, ya, sebuah kebenaran bagaimana sih kita nanti setelah kita itu mati, ya. Kan setiap kita nanti pada akhirnya akan mati ya saudara ya. Mati atau meninggal bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena kita sudah tahu kemana kita akan pergi, ya. Kita bukan yang melayang-layang, ya, yang tidak ada tempat, tidak saudara ya. Kita ketika Tuhan panggil kita, ya, ketika kita nanti mati atau meninggal, itu kita sudah jelas saudara. Kita akan kembali kepada pencipta kita, ya. Kita akan bersama dengan Tuhan. Kenapa kok kita bisa yakin bahwa kita nanti akan bersama dengan Tuhan? Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena kematian adalah salah satu cara, ya, untuk kita boleh kembali
kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi bukan berarti kita juga tidak menjaga kehidupan ini dengan baik. Ya, artinya kalau Tuhan memang mau panggil nggak apa-apa, karena kita tahu kemana kita akan pergi, atau orang-orang yang kita kasih akan pergi kemana ya. Jadi kalau kita orang-orang yang percaya, dia akan kembali kepada Tuhan ya, dia pasti akan masuk surga. Oleh sebab itu perlu kita pastikan apakah kita, pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, cucu kita hari ini sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau ada di antara keluarga kita yang belum, mari kita bawa mereka kepada Tuhan. Dan biarlah mereka mengalami kasih dan anugerah dari Tuhan. Saya yakin percaya tidak kebetulan ketika kita menjadi anak-anak Tuhan hari ini. Itu yang kebenaran yang pertama yang kita dapat. Kebenaran yang kedua yang kita bisa dapat berbicara tentang surga, ya, itu bukan berbicara tentang suami dan istri atau keluarga atau hubungan seksual. Ya, ada beberapa agama itu ketika membicarakan surga itu berbicara tentang hal-hal yang demikian. Ya, tidak begitu ya. Jadi ketika kita nanti kembali kepada Tuhan dikatakan kita nanti hidup seperti malaikat di surga. Ya, hidup untuk memuji Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Saya teringat suatu kali dosen saya menceritakan tentang bagaimana kita tidak memuji Tuhan di surga. Kita itu akan selalu memuji Tuhan. Kenapa? Ketika kita letih, lelah memuji Tuhan, kita melihat ke neraka, hidup yang menderita, kita pasti akan selalu dan kembali memuji nama Tuhan. Gambaran itu memang lucu menurut saya, tetapi itulah gambaran yang sesungguhnya. Sehingga tidak henti-hentinya kita nanti akan memuji dan memuliakan nama Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dan itu adalah syukur kita. Jadi saudara berbicara tentang kehidupan yang akan datang, begitu ya. Itu bukan berbicara tentang kehidupan seperti duniawi ya. Di dunia tidak bisa lakukan, di surga melakukan hal-hal yang demikian. Tidaklah demikian. Di surga lebih kepada bagaimana hidup kita itu hidup yang memuliakan nama Tuhan. Menyembah Tuhan tiada henti. Ya. Dan itulah sukacita kita. Kita berjumpa dengan pencipta kita, kita berjumpa dengan penyelamat kita yang pada akhirnya kita diselamatkan olehnya. Itu adalah sukacita kita. Tidak bisa dipungkiri kenapa orang Saduki memiliki pemikiran demikian. Karena pada dasarnya mereka tidak mempercayai kebangkitan. Jadi bagi mereka kebangkitan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kemustahilan. Dan sayang sekali bukan saudara? Mana lebih untung hari ini ya, kita percaya dengan kebangkitan dan kita nanti akan mengalami kebangkitan, atau saudara tidak percaya kebangkitan tetapi saudara nanti akan bangkit. Nah, ini kan penting saudara untuk kita pahami. Jangan sampai ya kita salah memilih di dalam hidup ini. Ya. Jadi pastikan pilihan kita hari ini sudah tepat dan benar, bahwa saudara benar-benar memiliki Kristus. Ya, karena kita adalah milik Kristus, jadi pastikan dengan baik dan benar. Ya, sehingga kita sudah pasti ya, ketika Tuhan panggil kita, kita akan bersama dengan Dia. Nggak perlu ragu, nggak perlu takut. Ya, semua orang pasti akan ke sana. Tinggal waktunya saja ya. Setiap orang punya waktu masing-masing. Nah, kembali lagi kepada bagian ini, kita percaya Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah orang mati, ya. Tidak. Dia Allah yang hidup, ya. Dan ini penting bagi kita. Jadi kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, pastikan bahwa kita semua sudah percaya Yesus sungguh-sungguh ya. Percaya itu berarti menyerahkan hidup kepada Tuhan dan Tuhan yang memimpin mengendalikan hidup kita. Yang kedua, berbicara tentang kehidupan kekal, kehidupan setelah kematian, itu menjadi kehidupan yang menyenangkan. Karena kita akan setiap hari memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita berjumpa dengan pencipta kita berjumpa dengan pribadi yang menyelamatkan kita. Dan ini adalah sukacita terbesar. Jadi berbicara tentang surga bukan masalah kemewahannya, bukan masalah terpuaskannya keinginan-keinginan yang selama ini ditahan di dunia, tidaklah demikian. Tetapi bagaimana kita hidup senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siap? Mari kita nikmati setiap berkat Tuhan. Surga seharusnya bukan hanya dinikmati ketika nanti kita
setelah ini, tetapi kita juga saat ini sudah bisa menikmati suasana surga di dalam kehidupan kita. Bukankah di dalam doa Bapa kami juga demikian? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga setiap hari, dan kiranya surga itu juga boleh kita rasakan hari ini di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, dan di tengah kehidupan kita. Kiranya setiap kita boleh merasakan surga sehingga kita bisa menikmati damai sejahtera dari Tuhan Allah kita. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur hari ini Engkau boleh mengingatkan kami sekali lagi tentang perjalanan hidup kami ini. Kami sadar, kami tahu ini semua ada dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk karya keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami, sehingga setiap kami orang yang percaya, kami beroleh keselamatan yang daripadamu saja. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa jika ada di antara kami yang belum percaya kepadamu, kiranya Engkau menguatkan, meneguhkan iman mereka, sehingga mereka boleh percaya hanya kepadamu. Karena kami tahu setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kuatkan, teguhkan setiap kami yang sudah percaya, dan biarlah kami tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Berkati ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, mungkin ada di antara kami yang hari ini kehilangan pengharapan, putus harapan. Kami berdoa kiranya Tuhan lawat mereka, Tuhan juga yang memberkati mereka, sehingga mereka juga boleh mengalami kasih setia dan kemurahan dari Tuhan. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit apapun itu Tuhan, baik yang berat maupun yang ringan, biarlah setiap kami juga tetap berpengharapan kepadamu. Kami tahu Tuhan, sakit penyakit Tuhan izinkan, karena Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kami. Mungkin hari ini kami tidak tahu, tapi satu waktu nanti kami akan tahu betapa indahnya rencanamu dan rajutanmu itu di dalam hidup kami. Kuatkan, teguhkan setiap saudara-saudara kami jika ada antara kami yang sedang sakit. Dan juga berdoa, kiranya Tuhan juga jamah pulihkan dan sembuhkan. Dan juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam tantangan iman. Tuhan, kuatkan, teguhkan iman mereka sehingga mereka boleh ingat akan jaminan yang sudah Tuhan berikan, sehingga mereka boleh menikmati setiap perjalanan kehidupan ini dengan penuh sukacita. Berkati setiap kami dalam segala pergumulan, usaha, pekerjaan, keluarga, rumah tangga. Tuhan juga yang memberkati pendidikan anak-anak, Tuhan juga yang memberkati, dan kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menyapa, memberkati, menguatkan, meneguhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.